Warren Buffett adalah salah satu investor paling legendaris sepanjang masa, dan itu semua karena ia menguasai seni menemukan saham yang bagus saat ini dan akan tetap berkembang beberapa dekade dari sekarang. Jadi, dalam video ini, kami menunjukkan kepada Anda cara mengenali perusahaan-perusahaan seperti itu dengan menganalisis 5 investasi terbesar Buffett. Karena jika Anda mencermatinya lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa semuanya memiliki satu kesamaan. Dan begitu Anda memahaminya, cara Anda berpikir tentang investasi dan membangun kekayaan akan berubah selamanya. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Baiklah, saat kita mulai di sini, mari kita luruskan 2 hal tentang Warren Buffett karena lihat, kami tidak akan memberi Anda kiat yang sama seperti beli rendah, jual tinggi. Kita akan bahas lebih dalam hari ini. Pertama-tama, Warren bukanlah pedagang harian. Ketika ia membeli sebuah perusahaan, ia akan melakukannya untuk jangka panjang. Itulah sebabnya memilih perusahaan yang hebat merupakan bagian inti dari strateginya. Dan kedua, Warren percaya pada diversifikasi. Jika Anda melihat portofolionya, itu seperti peta ekonomi yang mencakup semuanya, mulai dari teknologi, keuangan, hingga retail. Namun, begini masalahnya. Oke, Warren tidak hanya menggelontorkan uangnya ke seluruh industri. Tidak. Ia hanya fokus pada beberapa perusahaan yang terbaik, dan kemampuan untuk memilih pemenang telah membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Namun, bagaimana ia tahu kapan perusahaan tersebut menjadi yang terbaik? Nah, teman-teman, setiap perusahaan dalam portofolio Warren memiliki satu kesamaan, dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Untuk menunjukkannya kepada Anda, mari kita uraikan 5 investasi teratas dalam portofolio Warren dan apa saja kesamaannya. Dan sebagai informasi singkat, ini bukan nasihat investasi. Oke, kami di sini untuk belajar dari strategi Warren, bukan memberitahu Anda saham mana yang harus dibeli. Oke, jadi, mari kita mulai dengan permainan jenius Warren di sektor energi. Jadi, berinvestasi di sektor energi memiliki banyak tantangan karena ini adalah industri yang tidak stabil dan sangat kompetitif. Maksud saya, ada lusinan perusahaan energi bernilai miliaran dolar di luar sana dan Warren harus bertaruh pada yang terbaik. Perusahaan yang dipilihnya adalah Chevron. Tapi mengapa? Mengapa bukan ExxonMobil, BP, atau Shell? Jawabannya menjadi jelas saat Anda mulai membandingkannya. ExxonMobil memang kuat, tetapi terlalu bergantung pada wilayah tertentu untuk mendapatkan sumber daya alam. BP, di sisi lain, mereka telah berjuang selama bertahun-tahun dengan kesalahan manajemen. Anda ingat tumpahan minyak itu, bukan? Dan Shell telah berekspansi secara agresif. Tetapi hal itu membuat perusahaan tersebut terpapar pada kenaikan harga gas. Sekarang, Chevron beroperasi di seluruh rantai nilai, mulai dari pengeboran hingga penyulingan hingga pengiriman bahan bakar ke pompa. Biasanya, menjalankan perusahaan seperti ini sangat rumit, tetapi Chevron sangat efisien. Maksud saya, salah satu nilai inti mereka adalah keunggulan operasional. Jadi, profitabilitas tertanam langsung dalam DNA perusahaan. Chevron adalah perusahaan besar, sehingga dapat menyebarkan biayanya ke seluruh bisnis. Itu berarti lebih banyak keuntungan. Ditambah lagi, teknologi canggih mereka membantu mereka mengekstraksi dan memurnikan energi lebih cepat dan lebih murah daripada perusahaan kecil lainnya. Dan karena teknologi tersebut mengendalikan setiap langkah proses mulai dari pengeboran hingga pengiriman produk akhir, teknologi tersebut jauh lebih kecil kemungkinannya untuk diganggu yang dapat dengan mudah menghancurkan perusahaan lain. Dan itulah yang disebut parit ekonomi. Dan itulah yang dimiliki oleh setiap perusahaan tempat Warren berinvestasi. Jadi, apa itu parit? Nah, bayangkan sebuah kastil besar dengan sungai yang lebar dan dalam di sekelilingnya. Parit itu melindungi kastil dari para penyerbu. Dalam bisnis, kastil adalah perusahaan dan parit itulah yang melindunginya dari para pesaingnya, memastikan keberhasilan jangka panjang. Inilah yang dicari Warren dalam setiap investasi. Perusahaan yang dapat memimpin industri dan bertahan dari segala hal yang terjadi di pasar. Dalam kasus Chevron, parit mereka adalah kemampuan untuk tetap hemat biaya dalam skala yang sangat besar. Dan itulah sebabnya Warren saat ini memiliki saham Chevron senilai lebih dari 18 miliar dolar. Jadi, jika Anda ingin membangun kekayaan yang nyata dan langgeng, kuncinya adalah berinvestasi di perusahaan dengan mode ekonomi yang kuat. Nah, sekarang setelah Anda tahu apa saja investasinya, mari kita bahas 4 investasi terbesar Warren berikutnya. Di setiap investasi, kami akan menguraikan apa yang membuat investasi tersebut istimewa dan mengungkap cara yang membuat investasi tersebut unggul dari para pesaingnya. Jadi, di akhir video ini, Anda tidak hanya akan memahami bagaimana Warren membangun kekayaannya, Anda juga akan belajar cara mengenali perusahaan yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, dan Anda akan selangkah lebih dekat untuk mencapai kebebasan finansial. Baiklah, mari kita beralih ke perusahaan di industri yang sama sekali berbeda dan salah satu investasi Warren yang paling ikonik dan sejujurnya jenius. Kita berbicara tentang perusahaan Coca-Cola. Nah, ada mitos tentang bagaimana Coca-Cola memiliki semacam formula rahasia, bukan? Namun, untuk setiap Coke, ada Pepsi, Dr. Pepper, atau salah satu dari 1000 alternatif merek toko yang tidak dapat Anda bedakan dalam uji rasa buta. Jadi, mengapa Coca-Cola menjadi salah satu investasi Warren Buffett yang paling ikonik? Nah,
Faktanya, meskipun produknya tidak seunik itu, Warren tahu Coca-Cola memiliki 3 langkah ekonomi yang tidak akan pernah bisa ditiru oleh para pesaingnya, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Jadi, mari kita uraikan. Pertama-tama, Coca-Cola memiliki merek yang fenomenal. Setelah bertahun-tahun melakukan kampanye pemasaran yang ikonik, orang-orang mulai mengasosiasikan Coca-Cola dengan perasaan gembira. Dan karena itu, mereka dapat menetapkan harga yang lebih tinggi daripada Pepsi atau Dr. Pepper dan tetap menjual lebih banyak. Namun, Coca-Cola bukan sekadar minuman. Ini adalah kerajaan global. Perusahaan ini telah memperluas portofolionya hingga mencakup jus, teh, bahkan air. Suamiku, apa yang kau lakukan? Ayah, ibu, terimalah. Jus, teh, bahkan air. Jadi, selama orang-orang perlu minum, dan kita akan selalu membutuhkannya, Coca-Cola akan tetap relevan. Namun, alasan sebenarnya mengapa Coca-Cola akan selalu mendominasi para pesaingnya adalah jaringan distribusi globalnya. Coca-Cola bermitra dengan restoran, pom bensin, pengecer, dan distributor di lebih dari 200 negara untuk memastikan produk mereka selalu menjadi yang terdepan dan utama. Anda akan menemukan Coca-Cola dimanapun Anda pergi, dan di beberapa tempat, minuman ini bahkan lebih umum daripada air. Kombinasi dari branding, lini produk yang beragam, dan jaringan distribusi yang tak terkalahkan inilah yang benar-benar menciptakan parit ekonomi Coca-Cola. Pesaing dapat meniru produk, tetapi mereka tidak akan pernah dapat meniru loyalitas pelanggan dan skala perusahaan Coca-Cola. Bagi Warren Buffett, perusahaan seperti itulah yang layak diinvestasikan sebesar 25 miliar dolar. Perusahaan yang dibangun untuk bertahan lama, dan tentu saja, tidak ada salahnya jika dia sendiri adalah peminum kok setiap hari. Jadi, saat Anda mengevaluasi investasi jangka panjang Anda berikutnya, jangan hanya melihat apa yang Anda jual. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah perusahaan ini merupakan bagian dari kehidupan orang-orang dengan cara yang tidak dapat digantikan oleh pesaing manapun. Itulah jenis parit yang tidak hanya melindungi investasi Anda, tetapi juga membangun kekayaan yang langgeng. Dan itu bagus dan semuanya. Tetapi lihat, memahami konsep-konsep ini hanya setengah dari perjuangan. Untuk benar-benar mengubah hidup Anda perlu mengambil tindakan. Jika Anda serius ingin menjadi investor yang lebih cerdas dan membuat keputusan finansial yang percaya diri, aplikasi Alux dibuat untuk Anda. Aplikasi kami dirancang untuk orang-orang yang siap berpikir dan bertindak seperti miliarder. Tidak hanya dalam keuangan, tetapi juga dalam setiap bidang kehidupan Anda, hubungan Anda, kesehatan fisik, pertumbuhan intelektual, dan kesejahteraan emosional. Dan yang membedakan aplikasi Alux adalah aplikasi ini membuat Anda tetap fokus pada kemajuan Anda. Anda akan melacak seberapa jauh Anda telah mencapai tujuan finansial dan pribadi Anda, sama seperti investor mengukur laba atas portofolio mereka. Jadi, saat Anda membangun keterampilan, Anda akan merasa percaya diri untuk mengambil tindakan yang mengarah pada hasil nyata dan langgeng dengan wawasan harian, alat penetapan tujuan, dan pelajaran eksklusif. Aplikasi Alux memberi Anda keunggulan yang Anda butuhkan untuk menganalisis peluang dan membuat keputusan yang lebih cerdas dan strategis. Anggap saja seperti pelatih pengembangan diri pribadi di saku Anda. Kami telah bermitra dengan beberapa pakar bisnis terkemuka di dunia untuk memberi Anda strategi yang benar-benar berhasil sehingga Anda dapat mulai menerapkannya segera. Ratusan ribu CEO dan profesional telah menggunakan aplikasi Alux untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan mengendalikan masa depan mereka. Dan sekarang, saatnya Anda bergabung dengan mereka. Kami punya penawaran menarik untuk Anda. Cukup unduh aplikasi Alux ke ponsel Anda, pindai kode QR di layar, dan Anda akan mendapatkan diskon 50% yang mencengangkan untuk paket tahunan Anda. Karena kami ingin memastikan tahun yang kita jalani adalah tahun di mana Anda akhirnya mewujudkannya. Jangan hanya bermimpi tentang kebebasan finansial. Tidak, mulailah berinvestasi di dalamnya. Jika ada satu hal yang akan dikatakan Warren Buffett kepada Anda, investasi terbaik yang pernah Anda lakukan adalah pada diri Anda sendiri. Kami akan melihat Anda di dalam. Namun untuk saat ini, mari kita lanjutkan ke investasi terbesar ketiga Warren. Yang ini adalah kekuatan finansial dan paritnya akan mengubah cara Anda berpikir tentang bisnis selamanya. Jadi setelah krisis keuangan 2008, saham Bank of America turun lebih dari 90% dari puncaknya. Kebanyakan investor lari tunggang langgang, tetapi Warren melihat sesuatu di perusahaan ini yang membuatnya menonjol dari bank-bank besar lainnya. Coba pikirkan, JP Morgan sangat sukses, tetapi terlalu bergantung pada perbankan investasi. Citigroup sangat besar secara global, tetapi tidak cukup mendalami area-area utama. Dan Wells Fargo sangat besar dalam perbankan konsumen, tetapi terhambat oleh skandal dan kurangnya inovasi. Sekarang, semua bank ini menangani triliunan dolar, dan begitu pula Bank of America.
Tetapi ada perbedaan. Sementara bank-bank lain cenderung berspesialisasi dalam satu area, Bank of America menghadirkan semua yang dibutuhkan nasabah ke dalam sistem yang mulus. Sekarang, tentu saja, ia memiliki semua layanan yang biasa. Perbankan pribadi, kartu kredit, hipotek, manajemen kekayaan, bahkan perbankan investasi. Tetapi yang membuat Bank of America istimewa adalah bagaimana ia menghubungkan semuanya menjadi satu pengalaman yang terhubung. Misalnya, jika Anda memiliki rekening koran, mudah untuk beralih ke layanan manajemen kekayaan mereka. Atau jika Anda pemilik usaha kecil, Anda bisa mendapatkan pinjaman, kartu kredit, dan bahkan layanan pedagang, semuanya tanpa harus keluar dari bank. Ini sangat mudah dan itulah yang membuat Bank of America unggul. Bank ini tidak hanya mendapatkan pelanggan, tetapi juga mempertahankan mereka. Inilah parit ekonomi yang dilihat Warren di Bank of America. Layanan yang terhubung merupakan keuntungan besar yang melindungi mereka dari persaingan. Itulah sebabnya Warren memiliki saham Bank of America senilai lebih dari 36 miliar dolar. Nah, pelajaran yang bisa diambil di sini bukanlah sekadar melihat seberapa besar perusahaan itu. Lihatlah hubungan jangka panjangnya dengan orang-orang. Bank of America dirancang untuk tumbuh bersama pelanggan mereka sepanjang hidup mereka, menawarkan semua yang mereka butuhkan di setiap tahap. Perusahaan seperti itu tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang selama beberapa generasi. Namun, sekarang saatnya membahas salah satu investasi Warren yang paling terkenal. Kali ini, bukan bank, tetapi perusahaan kartu kredit yang paritnya adalah mereka tahu satu atau dua hal tentang sifat manusia. Sekarang, kebanyakan orang menganggap kartu kredit sebagai alat sederhana untuk membayar barang dan mungkin mendapatkan beberapa poin di sana-sini. Namun, ketika Warren Buffett berinvestasi di American Express, ia melihat sesuatu yang sama sekali berbeda. Anda lihat, sebagian besar perusahaan kartu kredit seperti Visa dan Mastercard menghasilkan uang dengan mengenakan biaya kecil kepada bisnis setiap kali pelanggan menggunakan kartu mereka. Jadi, mereka harus mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin. American Express mengambil pendekatan yang sama sekali berbeda. Ya, mereka juga mengenakan biaya kepada bisnis, tetapi mereka juga mengenakan biaya ratusan bahkan ribuan dolar langsung kepada pemegang kartu mereka setiap tahun. Namun, dengan mengingat hal itu, mengapa ada orang yang memilih American Express? Stop berlangganan Canva sekarang, karena Dreamina AI baru aja upgrade ke si Dream 4.0 dan langsung jadi peringkat 1 di leaderboard nyalahin Nano Banana loh. Nah, sementara Visa dan Mastercard bersaing dalam biaya transaksi, American Express menciptakan merek eksklusif yang membuat orang ingin menjadi bagian darinya. Dan mereka tidak membiarkan siapapun masuk begitu saja. Tidak, American Express bermitra dengan bisnis yang menawarkan pengalaman premium seperti layanan pramutamu, tiket kelas 1, dan hotel mewah. Dan pelanggan mereka adalah orang-orang yang bersedia dan mampu membayarnya. Nah, ini bukan sekadar kartu kredit, ini adalah simbol status. Dan itulah mengapa Warren Buffett tidak dapat menolaknya. Semakin elit merek American Express, semakin banyak pemegang kartu pelanggan bernilai tinggi yang bergabung dengan jaringan tersebut dan semakin banyak bisnis mewah yang ingin bermitra dengannya, yang membuat merek tersebut terasa semakin elit. Dan itu memulai siklus dari awal lagi. Inilah yang disadari Warren pada American Express. Parit mereka, hal yang melindungi mereka dari pesaing adalah jaringan pelanggan bernilai tinggi yang sangat loyal yang mereka tarik. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh Visa dan Mastercard. Dan itulah sebabnya Warren Buffett tidak menjual saham American Express selama 12 tahun. Investasinya sekarang bernilai lebih dari 46 miliar dolar. Ingat, bisnis tidak hanya menjual produk dan layanan. Mereka juga menjual perasaan. Orang menggunakan American Express karena mereka ingin merasa sukses dan penting. Dan itulah yang membedakan perusahaan yang baik dari yang hebat. Kemampuan untuk terhubung dengan orang-orang pada tingkat yang sangat manusiawi. Sekarang, jika Anda ingin mengakses gaya hidup yang sama seperti yang dapat diberikan oleh kartu hitam American Express, aplikasi Alux memiliki semua alat yang Anda butuhkan untuk perjalanan Anda menuju kebebasan finansial. Cukup unduh aplikasinya, pindai kode QR di layar, dan Anda akan mendapatkan diskon 50% untuk paket tahunan Anda untuk memastikan tahun 2025 menjadi tahun Anda mewujudkan semuanya. Baiklah, sekarang kita akan membahas investasi tunggal terbesar Warren Buffett. Sebuah perusahaan yang sepenuhnya mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. Perusahaan itu adalah Apple. Temanku, secara historis, Warren menghindari saham teknologi karena perusahaan bisa datang dan pergi dalam sekejap mata. Namun, ia menyebut Apple mungkin sebagai bisnis terbaik di dunia. Jadi, mengapa mereka menjadi pengecualian? Nah, sebagai permulaan, Apple menggabungkan yang terbaik dari setiap perusahaan lain yang telah kita sebutkan. Perusahaan itu memiliki skala dan efisiensi Chevron, kekuatan merek Coca-Cola, loyalitas pelanggan Bank of America, dan prestis American Express. Perusahaan itu memiliki banyak hal yang lebih baik. Namun, keindahan sebenarnya dari bisnis Apple adalah sesuatu yang disebut taman bertembok. Biar saya jelaskan, oke.
Jadi saat Anda membeli iPhone, perangkat itu akan bekerja dengan lancar dengan Apple Watch dan AirPods baru Anda. Ditambah lagi, catatan dan gambar Anda akan tersinkronisasi secara otomatis ke Mac Anda. Lalu ada layanan seperti Apple Music, Apple TV Plus, iCloud, dan App Store. Semuanya berjalan lancar. Sebelum Anda menyadarinya, Anda mungkin tidak dapat membayangkan hidup Anda tanpa Apple. Tahukah Anda apa artinya itu? Pendapatan tahunannya hampir 400 miliar dolar. Kebun bertembok Apple adalah kekuatan terbesarnya. Apa yang dilihat Warren sebagai parit pertahanan terakhir. Ekosistem produk mereka begitu mulus dan terintegrasi sehingga begitu Anda masuk ke dalamnya, hampir mustahil untuk keluar. Itulah sebabnya Apple menjadi investasi tunggal terbesar Warren Buffett. Saat ini nilainya lebih dari 70 miliar dolar. Perusahaan terbaik tidak hanya menarik pelanggan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Namun, sejauh menyangkut penjara, Anda bisa mendapatkan yang jauh lebih buruk daripada kebun bertembok Apple. Orang-orang benar-benar menyukai produk mereka. Maksud saya, bahkan Warren sendiri menukar ponsel lipat lamanya seharga 20 dolar yang dapat diandalkan dengan iPhone. Ketika sebuah perusahaan dapat menciptakan tingkat koneksi seperti itu bukan sekadar investasi yang bagus, tetapi juga salah satu bisnis terhebat di dunia. Oke. Jadi Anda perlu memahami bahwa kesuksesan investasi Warren Buffett bukanlah keajaiban, oke? Itu hanyalah hasil dari membeli saham dengan keunggulan yang jelas atas pesaing mereka, parit ekonomi yang kuat. Kabar baiknya adalah Anda tidak harus menjadi Warren Buffett untuk menerapkan ini dalam portofolio Anda. Anda hanya perlu mengajukan pertanyaan yang tepat. Bagaimana cara kerja bisnis ini? Apa yang melindunginya dari persaingan? Dan apakah bisnis ini dibangun untuk bertahan lama? Begitulah cara Warren Buffett memilih investasi yang cerdas dan bagaimana Anda dapat mulai membangun kebebasan finansial. Dan jika Anda siap untuk mengambil langkah pertama menuju kekayaan dan kesuksesan, bergabunglah dengan kami di aplikasi Alux dan mulailah perjalanan Anda hari ini. Baiklah, Aluxer, kami akan menemui Anda di dalam. Sampai saat ini.